Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 127 Apa yang terjadi dengan persaudaraan? Thunderbolt menyampaikan kata-kata Feng Chen dan tidak menyadari perubahan ekspresi tuannya. Tuan muda Feng sangat tersentuh. Menurutku matanya merah. Ini adalah pertama kalinya Mo Beiyuan meragukan kemampuan pengawal rahasia nomor satu itu. Dia meletakkan penanya di tempat pena dan mengalihkan pandangannya. Jadi, kamu memberikan buku kedokteran dan formula pil itu kepada Feng Chen. Apakah dia masih ingin membaca? Ya, apa aku memberikannya kepada orang yang salah? Thunderbolt menyadari bahwa dia mungkin salah memahami maksud tuannya dan mengirimkan hadiah kepada orang yang salah. Lapisan keringat muncul di dahinya. Namun di seluruh kediaman kekaisaran, selain Tuan Muda Feng Chen, siapa lagi yang suka membaca buku kedokteran? Segera, dia mendapat jawabannya. Tentu saja, hanya ketiganya yang bisa membuat guru mengeluarkan begitu banyak usaha. Kedua tuan muda itu pasti tidak akan membaca buku kedokteran, jadi hanya Nona Yun yang tersisa. Saya akan mengambilnya kembali sekarang dan mengirimkannya ke Nona Yun. Feng Chen tersentuh beberapa saat. Petir kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meminta formula pil dan buku kedokteran dari sebelumnya. Salah. Ini bukan untuk Tuan Muda Feng. Guru ingin memberikannya kepada Nona Yun. Guru berkata bahwa dia takut kamu akan sedih ketika melihat buku-buku kedokteran ini, jadi dia tidak mengizinkan kamu membacanya. Pikiran Feng Chen saat ini adalah, apa yang terjadi dengan persaudaraan? Setelah memiliki seorang wanita, dia tidak lagi memperlakukan kakaknya sebagai manusia. Thunderbolt membawa semua buku itu kembali dan mengirimnya kembali ke halaman Yunran. Ini adalah buku-buku kedokteran dan formula pil yang diminta guru untuk saya kirimkan untuk menghilangkan kebosanan Nona Yun. Yunran memang sedang berpikir untuk pergi ke pelelangan dan mencari beberapa buku kedokteran dan formula pil, tapi dia tidak meluangkan waktu untuk melakukannya. Dia tidak menyangka Mo Beiyuan akan meminta seseorang mengirimkannya. Bantu aku berterima kasih pada tuanmu. Ini adalah beberapa kati buah-buahan liar. Ambillah dan bagikanlah kepada saudara-saudaramu. Cobalah. Feng Chen berkata bahwa buah-buahan liar ini sangat membantu dalam meningkatkan budidaya kekuatan spiritual Anda. Buah liar. Beberapa kati buah-buahan liar dimasukkan ke dalam karung kecil dan dibuang begitu saja. Jika Thunderbolt belum pernah melihatnya sebelumnya, dia akan mempercayainya dan berpikir bahwa ini adalah buah liar biasa. Namun, dia tahu bahwa ini bukanlah buah liar sama sekali, melainkan buah spiritual yang telah punah. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Apalagi dia menimbangnya di tangannya. Karung kecil ini beratnya setidaknya 10 kati. Saat Thunderbolt keluar dari halaman, kakinya melayang. Dia membawa sekarung buah rohani dan pergi melapor kepada tuannya. Tuan, barangnya sudah dikirim. Nona Yun mengucapkan terima kasih. Ya, ada satu hal lagi. Nona Yun menghadiahi kami sesuatu. Ya, karena itu hadiahnya, terima saja. Anda tidak perlu berpikir untuk melaporkannya kepada saya. Suara Thunderbolt bergetar. Tetapi benda ini adalah sekarung buah rohani. Tentu saja, Mo Beiyuan tahu betapa berharganya buah-buah spiritual itu, tetapi di mata Yunran, buah-buah itu tampak seperti makanan ringan untuk dua bungkusan kecil itu. Di matanya, buah spiritual ini tidak berbeda dengan buah liar. Saya masih punya beberapa di sini. Ambil semuanya dan bagikan dengan saudara-saudaramu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan karung kecil dari tas penyimpanannya dan melemparkannya. Ini diberikan kepadanya oleh Yunran sebelumnya, tetapi pengembangan kekuatan spiritualnya tidak memerlukan harta alam untuk naik ke tingkat berikutnya, jadi dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Thunderbolt bergumam, jadi, apakah kita hanya mengemas buah spiritual ke dalam karung sekarang? Bab 128 Bagaimana beberapa buku aneh bisa masuk. Yunran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi melihat efisiensi bawahan Mo Beiyuan. Buku-buku kedokteran dan buku-buku kuno ini sangat berharga baginya. Setelah Yunran selesai membalik-balik buku dalam beberapa hari, dia secara kasar memahami sistem medis di seluruh benua. Itu dibagi menjadi 3 kategori utama. Salah satunya adalah keterampilan medis, yang lainnya adalah alkimia, dan yang ketiga adalah racun. Seperti namanya,
Keterampilan medis adalah tentang mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Alkimia adalah tentang memurnikan pil obat. Pil obat ini dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia. Mereka juga dapat membantu dalam budidaya. Ada juga pil obat yang dapat mempertahankan kemudaan dan memperpanjang umur. Teknik racun adalah tentang mengembangkan semua jenis racun. Terus terang, ini tentang bermain-main dengan racun. Sekte Dokter Ajaib berspesialisasi dalam pengobatan dan alkimia. Bagaimanapun, teknik racun selalu diklasifikasikan sebagai metode yang tidak lazim. Yun Ran tidak berpikir demikian. Ada dua sisi dalam segala hal. Tidak peduli teknik apapun, pada akhirnya tetap bergantung pada orangnya. Jika karakter seseorang buruk, bahkan jika seseorang melakukan pengobatan, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan orang. Mereka hanya akan menjadi seperti sekelompok orang dari sekte dokter ajaib yang mengutamakan keuntungan. Di sisi lain, bermain racun juga bisa menyelamatkan manusia. Lebih jauh lagi, setelah belajar selama beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa sebagian besar bunga liar dan rumput liar di gunung abadi spasial miliknya memiliki nama. Terlebih lagi, menurut buku, semuanya adalah harta surgawi tingkat abadi. Selain itu, dia ingin memuji bun kecilnya. Dia sangat terobsesi dengan studinya dan tidak bisa melepaskan diri. Si kecil sedang duduk di bangku kecil sambil memegang buku yang lebih besar dari wajahnya dan membacanya dengan senang hati. Yun Ran selesai membaca bukunya dan Bun juga membaca semuanya. Setelah mereka berdua selesai membaca buku, tangan mereka terasa gatal. Mereka berpikir untuk menemukan sesuatu untuk berlatih. Bun, di antara buku-buku ini, manakah yang paling kamu sukai? Bun menjawab dengan serius, Gulungan Dewa Racun Segudang. Tentu saja Yun Ran juga telah membaca buku ini dan mengingatnya dengan baik. Sulit untuk tidak mengingat judul yang kekanak-kanakan seperti itu. Judul bukunya memang sedikit kekanak-kanakan, namun jenis racun yang disebutkan memang menarik. Bun, apakah kamu ingin mencoba dan melihat bagaimana racun dari Myriad Poison God Scroll dibuat? Mata Bun berbinar. Ibu, aku ingin bermain dengan racun. Yun Ran berkata, baiklah, ayo bermain racun. Namun, Sweetie Cake tidak bisa mengikuti kita. Kami harus mengirimnya ke ayahmu terlebih dahulu. Sweetie Cake masih penasaran dengan segala hal dan ingin mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Demi alasan keamanan, Yun Ran mengirim gadis itu ke Mo Bei Yuan. Aku akan meninggalkan Sweetie Cake bersamamu untuk sementara waktu. Aku dan Bun akan keluar sebentar. Bisakah kamu meminjamkanku naga terbang besarmu? Yun Ran berencana mengajak Bun berlatih, mulai dari menggali tumbuhan di hutan binatang iblis. Mo Bei Yuan mengambil bola kecil berwarna merah muda itu dan tidak menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Dia hanya meminta mereka membawa penjaga rahasia dan berhati-hati. Yun Ran tahu bahwa dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Bun dan dia di luar. Meskipun budidaya kekuatan spiritual penjaga rahasia itu sangat biasa, mereka sangat berpengalaman, jadi dia tidak menolak niat baiknya. Kalau begitu aku akan membawa beberapa. Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya diatur untuk mengikuti Yun Ran dan Bun. Sesaat sebelum binatang iblis terbang itu lepas landas, Thunderbolt mengetahui tujuan perjalanan mereka, menggali rumput beracun. Kata-kata sebenarnya yang diucapkan Yun Ran adalah, tahukah kamu di mana terdapat banyak tumbuhan beracun? Thunderbolt dan para penjaga rahasia tidak bisa berkata-kata. Nona Yun, apakah ada gunanya menggali rumput beracun? Yun Ran menjawab, ya, saya ingin melihat apakah racun yang disebutkan dalam gulungan Dewa Racun Segudang benar-benar sekuat itu. Dahi Thunderbolt dipenuhi keringat. Tunggu, bukankah dia sebelumnya memberikan buku kedokteran dan formula pil padanya? Mengapa dia mencampurkan beberapa buku aneh? Jika guru mengetahuinya, apakah dia akan memberinya makan kepada binatang iblis? Bab 129 memutuskan dengan bahagia. Apa sih gulungan Dewa Racun Segudang ini? Itu bukan buku jahat. Meskipun Thunderbolt bingung, misinya saat ini adalah mendengarkan Yun Ran dan membawa orang untuk melindungi Nona Yun Ran dan Tuan Muda. Karena Yun Ran bertanya kepadanya di mana ada bunga dan tanaman paling beracun, sebagai penjaga rahasia rumah Yuan, dia tidak akan sengaja menyembunyikannya darinya. Aku pernah mendengar tentang beberapa tempat yang kaya akan bunga dan tanaman beracun, lembah segudang racun, rawa awan hitam, hutan iblis jatuh, tapi apa? Menurut Yun Ran,
Nama-nama itu terdengar bagus. Thunderbolt berhenti sejenak dan menjelaskan, tetapi beberapa tempat ini sangat berbahaya. Lembah Segudang Racun adalah wilayah Dewa Medis Segudang Racun. Orang-orang di lembah paling pandai menggunakan racun. Orang biasa tidak akan bisa kembali. Ada banyak racun di rawa awan hitam. Selain bunga beracun, rumput beracun, serangga beracun, ular berbisa, dan binatang berbisa, ada juga gas beracun. Tanpa pil anti racun dari Miracle Dr. Sek, seseorang akan diracuni oleh kabut beracun dalam waktu kurang dari 10 menit. Adapun hutan iblis jatuh, itu adalah tempat paling berbahaya karena menyembunyikan para penggarap iblis yang telah jatuh ke jalur iblis. Ketika Yunran mendengar kata Myriad Poison Valley, matanya sedikit menyipit. Ini sedikit kebetulan. Ini karena penulis Myriad Poison God Scroll adalah pemuda paling berbisa di Myriad Poison Valley. Yunran tidak terkejut dengan penulis yang memberi nama kekanak-kanakan pada buku itu. Dia hanya ingin tahu siapa yang bisa menulis buku seperti itu. Dia ingin pergi ke Myriad Poison Valley untuk bertemu senior ini. Oleh karena itu, Yunran dengan senang hati memutuskan. Ayo pergi ke Myriad Poison Valley dulu, lalu ke Black Cloud Swamp, dan terakhir ke Valen Demon Forest. Karena dia sudah keluar dan meminjam naga terbang besar milik Mobe Yuan, dia sebaiknya berjalan-jalan di sekitar tempat ini dan memetik lebih banyak tanaman beracun untuk dimainkan oleh bunnya. Tidak mudah bagi putranya untuk menemukan hobi. Sebagai ibunya, dia tentu saja harus mendukungnya. Adapun bahaya yang disebutkan oleh Thunderbolt, itu bukan apa-apa bagi Yunran. Bun dan Sweetie Cake memiliki kepribadian yang berbeda. Saat dia bahagia, dia tidak akan berputar-putar dan bertepuk tangan dengan keras, tapi mata hitamnya yang besar dipenuhi dengan kegembiraan. Ibunya ingin membawanya ke banyak tempat untuk bermain. Dia ingin pergi ke semua tempat ini. Thunderbolt merasa dia baru saja mengatakan banyak omong kosong. Gadis ini sama sekali tidak menganggap serius bahaya ini. Nona Yun, tempat-tempat itu sangat berbahaya. Yunran memberinya tatapan santai. Saya hanya mengajak Bun jalan-jalan dan memetik beberapa bunga liar dan rumput liar. Saya tidak akan melawan atau menimbulkan masalah. Jangan gugup. Bagaimana mungkin Thunderbolt tidak gugup? Bahkan tuan mereka yang maha kuasa, yang hampir menjadi dewa, tidak akan dengan mudah masuk ke tempat ini. Tidak dapat membujuknya, dia hanya bisa segera mengirimkan berita itu kembali. Di rumah Yuan, Mobe Yuan baru saja memberi makan malam kue manis ketika si paket kecil sudah membuat keributan untuk mencari ibu dan saudara laki-lakinya sebelum makan malam. Di tengah makan, dia tiba-tiba mulai membuat keributan lagi. Gadis kecil itu tidak meratap. Matanya berkaca-kaca saat dia memohon pada Mobe Yuan untuk ibu dan saudara laki-lakinya. Mobe Yuan memeluk paket kecil itu di pelukannya. Saat dia membujuk pak kecil itu, dia membuka surat yang dikirim kembali oleh Thunderbolt. Melihat kata-kata di kertas, ekspresi Mobe Yuan menjadi gelap. Dia tahu bahwa ketika wanita ini keluar, berbelanja dan makan bukanlah masalah kecil. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Istri Ghost King yang lancang dan cantik chapter 130 bahasa Indonesia. By Batara tanggal 28 Maret tahun 2024 Lea VA komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. 130 tidak mengacu pada itu. Ayah, Sweetie Cake merindukan ibu dan kakak. Ayah, kapan ibu dan kakak kembali? Koma, pak kecil itu terganggu oleh hal-hal lain sepanjang hari dan ayahnya menemaninya. Karenanya, dia tidak membuat keributan. Ketika dia menyuruh Yunran dan Bun pergi, dia bahkan melambaikan tangan kecilnya dengan gembira dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, pada malam harinya, saat ia menyadari ibu dan kakaknya sudah tidak ada lagi di sisinya, emosi anak itu mudah muncul. Saat uap air di matanya yang besar terisi, tidak banyak orang yang mampu menahannya. Mobe Yuan tidak bisa menahan penampilannya yang sedih dan menyedihkan. Merindukan mereka, pak kecil itu mengangguk dengan suara kekanak-kanakan. Kalau begitu, ayah akan membawamu menemui mereka. Oke, oleh karena itu, Mobe Yuan mengejar mereka bersama putrinya. Di lembah segudang racun yang teduh, kabut pagi yang tipis perlahan terangkat seperti kain kasa. Bunga-bunga liar berwarna-warni itu seperti kain satin berwarna-warni yang tersebar di pegunungan. Angin sepoi-sepoi membawa aroma samar rumput dan bunga.
Aliran deras mengalir keluar dari lembah seperti sutra perak. Yunran melompat dari punggung binatang terbang itu bersama Bun. Alis halusnya sedikit berkerut. Thunderbolt, beritahu semua orang untuk berhati-hati. Ada yang salah dengan tempat ini. Thunderbolt berkata, ini adalah lembah segudang racun. Jika ada yang salah, itu benar. Jika itu seperti lembah di luar, itu tidak akan disebut lembah segudang racun. Mata Yunran menjadi gelap saat dia menggelengkan kepalanya ke arahnya. Saya tidak mengacu pada hal itu. Lembah segudang racun selalu terisolasi dari dunia. Secara logika, pertahanan para penjaga seharusnya sangat kuat, tapi kita sudah sampai di wilayah mereka, dan tidak ada intersepsi di jalan. Yang lebih aneh lagi adalah formasi susunan yang mereka buat sepertinya telah hancur. Juga, aku baru saja melihat beberapa jejak kaki dan bulu dari beberapa binatang iblis terbang yang besar. Mereka tidak terlihat seperti sesuatu yang seharusnya ada di lembah ini. Pengamatan dan wawasan Yunran yang tajam semuanya dilatih oleh zombie malang di kiamat. Kita harus tahu bahwa tidak mudah untuk mengepung dan memusnahkan sarang yang hilang. Zombie-zombie malang itu pintar. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin tertipu. Halilintar bingung. Apakah jejak kaki dan bulu binatang iblis terbang itu sangat aneh? Itu mungkin binatang iblis terbang yang dibesarkan di lembah segudang racun ini. Ekspresi Yunran masih serius. Sudut mulutnya mengerucut. Tidak, binatang iblis terbang itu tidak dibesarkan di lembah racun segudang ini karena binatang iblis itu adalah burung roh iblis yang dibesarkan oleh para penggarap iblis. Yunran tidak mengetahui hal-hal ini di masa lalu, tetapi kemudian, dia takut dia akan ditipu jika dia mengetahui terlalu sedikit informasi di benua ini, jadi dia menggunakan seluruh waktunya untuk mempelajari poin-poin pengetahuan ini dengan cepat. Selain itu, kediaman Mobe Yuan sama sekali tidak kekurangan buku-buku ini. Burung roh setan, Nona Yun, apakah Anda yakin? Thunderbolt dan beberapa penjaga rahasia yang mengikutinya semua mengubah ekspresi mereka. Yunran mengangguk. Saya biasanya hanya berbicara jika saya yakin. Meskipun Thunderbolt tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahui bahwa itu adalah burung roh iblis dari jejak kaki dan bulunya, dia merasa bahwa ini tidak penting. Yang terpenting adalah mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Nona Yun, cepat bawa tuan kecil ke belakang naga terbang bersayap merah. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Yunran melihat jauh ke dalam lembah, tapi dia tidak berniat pergi. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi di lembah segudang racun? Tidakkah kamu ingin tahu mengapa ada pembudidaya iblis dan burung roh iblis di lembah segudang racun? Bab 131 Persuasif. Halilintar tidak bisa berkata-kata. Awalnya dia tidak penasaran, tapi sekarang, dia juga tertarik padanya. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan bangun. Saya tidak penasaran. Prioritasnya sekarang adalah melindungi Nona Yun dan tuan mudanya. Tidak ada hal lain yang penting. Ini adalah profesionalisme para penjaga tersembunyi di Yuan Mansion. Yunran tidak hanya penasaran dengan lembah segudang racun. Dia punya motif lain. Dalam buku tersebut, penulis pernah mengatakan bahwa tidak ada racun di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan. Karena orang ini sangat ahli dalam hal racun, kemampuan penulis untuk melakukan detoksifikasi juga tidak buruk. Tujuannya yang lain kali ini adalah tentang racun Gu yang aneh di tubuhnya dan tubuh Mobe Yuan. Meski tidak berakibat fatal, namun ketika racun parasit tersebut beraksi, hal tersebut justru membuat orang melakukan hal-hal yang mungkin akan mereka sesali. Dia masih ingin menemukan cara untuk menyembuhkan racun itu secepat mungkin. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke lembah untuk melihatnya. Kalian tetap di sini untuk melindungi Bun. Naga itu juga tetap tinggal. Saya akan masuk dan melihatnya. Jika terjadi sesuatu, tembakkan panah sinyalnya. Thunderbolt merasakan ada kekuatan dalam diri gadis ini. Sama seperti tuannya, dia tenang, jernih, dan meyakinkan. Thunderbolt secara naluriah mengangguk dan menjawab, baiklah, saya mengerti. Yunran mengusap kepala Bun dan menyuruhnya menunggunya dengan patuh sementara dia berjalan ke lembah sendirian. Yunran sudah siap mental, tapi dia masih terkejut dengan pemandangan di depannya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, sebuah ungkapan muncul di benaknya, musnahkan seluruh klan. Lembah segudang racun berlumuran darah. Mayat busuk ada di mana-mana, memenuhi seluruh lembah dengan bau busuk dan menjijikkan. Yunran melihat sekeliling. Orang-orang ini pasti sudah lama meninggal.
Biasanya, tidak ada yang datang ke lembah jauh di pegunungan. Oleh karena itu, setelah sekian lama, tidak ada seorang pun di luar yang mengetahui bahwa lembah segudang racun telah dihancurkan. Semakin Yunran masuk, semakin senang dia karena dia tidak membawa Bun bersamanya sehingga dia bisa melihat pemandangan seperti itu. Adapun dia telah melihat terlalu banyak zombie di kiamat. Adegan seperti ini tidak berarti apa-apa baginya. Total ada 78 jenazah, separuhnya adalah perempuan dan anak-anak. Yunran melanjutkan, berpikir mungkin akan sangat sulit membiarkan seseorang hidup dalam keadaan tragis ini. Tapi kemudian dia mendengar suara samar yang sepertinya berteriak minta tolong. Yunran berdiri terpaku di tanah dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya. Dengan cara ini, dia bisa menentukan lokasi suara dengan lebih akurat. Kali ini, suara yang masuk ke telinganya sangat jelas. Tolong, bantu aku. Itu adalah suara seorang gadis. Yunran mengikuti suara itu. Suara itu berasal dari bawah rumah yang terbakar. Yunran memindahkan kayu hangus itu dan menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di tanah. Setelah pintu rahasia dibuka, cahaya masuk. Yunran melihat ke dalam dan menemukan seorang gadis kurus di bawah kami. Gadis itu sudah lama terjebak dan berada di ambang kematian. Dia terbaring lemah di tanah dan mengulangi secara mekanis, "Tolong, bantu aku." Yunran melompat masuk dan memberinya air. Karena dia sudah dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menolak untuk membantunya. Setelah mengisi kembali air, gadis itu perlahan membuka matanya. "Siapa kamu? Apakah kamu menyelamatkanku?" Huo Chanyi berkedip. Wajah yang terpantul di matanya adalah wajah asing yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bab 132 Pemusnahan Lembah Segudang Racun. Yunran juga bertemu dengan sepasang mata yang sangat murni dan bersih. Dia tampak seperti anak yang terlindungi dengan baik, murni dan cantik. Namun, Yunran tahu bahwa ketika mata ini melihat pemandangan tragis di luar, matanya tidak lagi bersih dan murni. Terkadang, tumbuh dewasa hanya sesaat. Aku tidak menyelamatkanmu. Anda menyelamatkan diri Anda sendiri. Jadi, sejak kamu selamat, kamu harus hidup dengan baik. Hanya dengan hidup barulah ada harapan. Yunran sangat jarang menggunakan sup ayam jenis ini untuk menghibur orang, tapi sekarang, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Di mana ayah dan ibuku? Apakah mereka baik-baik saja? Mata Huo Chanyi dipenuhi kecemasan saat dia meraih tangan Yunran dan bertanya. Ekspresi Yunran serius dan gelap. Dengan keadaan tragis di luar sekarang, mungkin itu tidak baik. Saya tidak tahu apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Ada total 78 mayat di luar. Pergi dan lihat sendiri. Bukan karena Yunran tidak memiliki simpati, tapi hal seperti itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Tubuh lemah Huo Chanyi bergetar hebat. Bibirnya yang tidak berdarah digigit begitu keras hingga berdarah, dan mata polosnya berkaca-kaca. Aku tidak memiliki kekuatan. Bisakah Anda membawa saya menemui mereka? Yunran menghela nafas hampir tanpa terasa. Bersiaplah secara mental. Pemandangan di luar mungkin lebih sulit diterima daripada yang Anda kira. Dengan itu, dia meraih bahunya dan membawanya keluar dari pintu rahasia bawah tanah. Huo Chanyi membuka matanya dan mencoba yang terbaik untuk membiasakan diri dengan cahaya yang menyilaukan di luar. Yang bisa dilihatnya hanyalah mayat-mayat yang membusuk. Dia mengenali pakaian dan aksesoris pada mayat tersebut. Tubuhnya menegang dan dia jatuh ke dalam lubang yang dingin. Kakak tertua, karena kurangnya stamina, dia hanya bisa merangkak menuju tumpukan mayat dengan 4 kaki. Yunran tidak tahu harus berkata apa sekarang, jadi dia hanya bisa menemaninya dalam diam. Gadis remaja lemah itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangkak menuju mayat-mayat itu dan menjerit sedih. Adik laki-laki, Bai Zi. Saat dia menangis memanggil orang tuanya, Yunran menghela nafas berat. Pada akhirnya, tidak ada keajaiban yang terjadi. Gadis itu sehalus bunga yang mudah patah. Dia memeluk mayat setengah busuk itu dan tenggelam dalam kesakitan dan kesedihan. Tubuhnya yang sudah lemah dan kelelahan tidak dapat menopang semangatnya sama sekali dan dia segera pingsan karena menangis. Yunran tidak tahu kapan dia akan bangun, dan dia khawatir dia akan pergi terlalu lama. Thunderbolt dan Bun akan khawatir, jadi dia membawa gadis ini kembali ke pintu masuk lembah. Melihat dia telah kembali, Thunderbolt pergi menyambutnya dari jauh.
Namun, dia menyadari bahwa dia memiliki orang lain bersamanya. Nona Yun, siapa wanita ini? Apa yang terjadi di lembah segudang racun? Jika bukan karena misinya adalah untuk tinggal dan melindungi tuan kecilnya, dia akan mengikutinya untuk melihatnya. Yunran menurunkannya dan mengeluarkan selimut lain untuk menutupi gadis itu. Baru setelah itu dia menjawab pertanyaan Thunderbolt. Lembah racun segudang telah musnah. Gadis ini adalah satu-satunya yang selamat. Suara Yunran tidak berfluktuasi seolah-olah dia sedang menjelaskan sesuatu yang teoretis. Tetapi ketika Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa tenang. Semua orang menghela nafas. Dimusnahkan. Siapa yang menghancurkan lembah segudang racun? Lembah segudang racun selalu terisolasi dari dunia dan tidak bermusuhan dengan dunia luar. Ada bekas bulu burung roh iblis di sini. Mungkinkah itu seorang penggarap setan? Kapan lembah racun segudang memprovokasi seorang penggarap iblis? Gadis ini berasal dari Myriad Poison Valley. Satu-satunya yang selamat. Nona Yun, apakah Anda ingin menyelamatkannya? Yunran menatap gadis kecil itu dan menghela nafas sedikit. Jika kita meninggalkannya, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan hidup. Mari kita tunggu sampai dia bangun. Bab 133 Yunran, aku tidak punya rumah lagi. Saat Huo Chanyi membuka matanya lagi, hari sudah larut malam. Dia terbangun oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, orang tua dan kakak laki-lakinya semuanya meninggal secara tragis di hadapannya. Mata ibunya berlinang air mata darah. Dia menyuruhnya berlari cepat dan tidak melihat ke belakang. Dia tidak ingin melarikan diri. Dia ingin bergegas, tetapi tubuhnya sepertinya tertahan oleh sesuatu dan dia tidak bisa melepaskan diri. Ayah, ibu, tidak, aku tidak akan pergi. Di saat yang sama, Yunran dan para penjaga rahasia terbangun. Yunran menyerahkan Bun, yang sedang menggosok matanya ke arah Thunderbolt, sementara dia membawa air dan makanan dan berjalan menuju gadis kecil yang tersentak bangun karena mimpi buruknya. Minumlah air dan makan sesuatu. Mari kita tenang. Siapa kamu? Mungkin karena dia menangis terlalu lama, tapi tenggorokan Huo Chanyi sudah terluka, dan suaranya sangat serak. Dia memandang Yunran dengan waspada, seperti binatang kecil yang ketakutan. Yunran tidak bermaksud menyembunyikannya darinya dan menjawab, Saya Yunran. Saya datang ke Myriad Poison Valley karena saya membaca buku. Penulis buku itu adalah senior dari Myriad Poison Valley, jadi saya penasaran dan ingin berkunjung. Saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di lembah segudang racun. Yunran tahu bahwa tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata seperti, seseorang tidak dapat dihidupkan kembali setelah kematian. Pasalnya, rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai bukanlah sesuatu yang bisa hilang dalam waktu singkat. Sebaliknya, penyakit itu akan menetap seumur hidup dan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Apalagi wanita muda ini pernah mengalami pembantaian. Tidak ada kata-kata yang bisa meringankan rasa sakit di hatinya. Yunran tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah tinggal di sini bersama gadis kecil ini. Mata Huo Chanyi sudah basah oleh air mata. Dia mengusap matanya dan melihat orang di depannya dengan jelas. Orang di depannya berpakaian putih. Rambut hitamnya sehitam tinta, dan wajahnya yang cerah ditutupi bedak. Meski begitu, kulitnya seputih batu giok dan seputih es. Dia sangat cantik sehingga dia tidak tampak seperti orang biasa. Huo Chanyi teringat cerita yang diceritakan ibunya ketika dia masih muda, tentang peri yang jatuh dari istana bulan ke dunia fana. Semua peri adalah orang baik. Yunran, ayah dan ibuku sudah pergi. Yunran, aku tidak punya keluarga lagi. Gadis itu menangis terlalu sedih. Dia sangat kesepian dan sedih. Yunran tergerak. Dia mengangkat lengannya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Bibirnya bergerak. Jika kamu mau, rumahku akan menjadi rumahmu di masa depan. Aku akan menjadi keluargamu. Huo Chanyi selalu dimanjakan. Dia tidak pernah mengalami kesulitan apapun dalam 10 tahun pertama hidupnya. Sekarang setelah dia mengalami bencana seperti itu, dia tidak tahu harus berbuat apa selain menangis. Kata-kata Yunran seolah menariknya keluar dari jurang tak berujung. Itu membuatnya merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Yunran menemaninya sampai langit berubah cerah. Saat itulah Huo Chanyi perlahan-lahan menjadi tenang. Yunran juga mendapat beberapa informasi dari kata-katanya yang terputus-putus.
Nama gadis kecil itu adalah Huo Chanyi, dan dia adalah putri satu-satunya dari penguasa lembah-lembah segudang racun. Pada malam pembantaian, dia disembunyikan di ruangan gelap oleh ibunya, dan itulah cara dia lolos dari bencana. Namun, kemudian, pintu ruang rahasia itu ditekan oleh balok yang runtuh. Dia tidak bisa melarikan diri dari ruang rahasia. Untungnya, dia masih memiliki makanan, air, dan beberapa pil pemanjang hidup di cincin interspatial miliknya. Dia tidak tahu berapa hari telah berlalu dalam kegelapan total. Saat dia hampir putus asa, Yun Ran muncul. Selain itu, Yun Ran sudah menebak dengan benar. Memang benar sekelompok pembudidaya iblis yang membantai lembah segudang racun malam itu. Namun, itu bukan karena lembah segudang racun telah memprovokasi seorang penggarap iblis. Sebaliknya, itu karena pemimpin lembah dari lembah segudang racun telah mengembangkan pil obat yang dapat menyembunyikan aura iblis di tubuh seorang penggarap iblis, membuat mereka terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Kelompok pembudidaya iblis datang untuk mengambil pil. Bab 134 Mobe Yuan, kenapa kamu ada di sini? Mereka bisa saja mengambil pilnya. Mengapa mereka membunuh keluarga saya? Huo Chanyi dibesarkan dengan sangat baik. Dia tidak memahami sisi buruk dan jahat dari sifat manusia. Yun Ran, sebaliknya, sangat jelas tentang masalah ini. Ini adalah pil yang penting. Pembudidaya setan selalu bersembunyi di pegunungan dalam dan hutan tua karena aura dalam tubuh mereka tidak dapat disembunyikan. Dengan pil itu, para penggarap iblis tidak perlu bersembunyi lagi. Mereka bisa bersembunyi di hutan binatang iblis. Mereka dapat berbaur dengan orang banyak secara terbuka dan tidak perlu khawatir ketahuan. Ini bukanlah masalah kecil sama sekali, tapi peristiwa besar yang dapat mengubah nasib jalur iblis. Mengenai mengapa mereka ingin membungkam semua orang di lembah segudang racun, saya pikir itu mungkin karena mereka tidak ingin rahasia yang menyangkut nasib jalur iblis ini menyebar. Mereka takut setelah sekte ortodoks mengetahui tentang formula pil tersebut, mereka akan mengontrol garis hidup mereka dari bahan mentah dan menghentikan rencana besar mereka. Kemungkinan lainnya adalah pembersihan etnis dan pemusnahan sekte tersebut. Ini hanyalah metode umum yang digunakan oleh para penggarap setan. Mereka tidak membutuhkan alasan untuk membunuh. Yun Ran menyadari keseriusan masalah ini dan merasa bahwa masalah ini harus segera diteruskan ke Mobe Yuan. Mengenai apa yang harus dilakukan, Mobe Yuan seharusnya lebih tahu darinya. Thunderbolt dipanggil. Setelah mendengar kata-kata Yun Ran, dia hampir menangis. Apa? Pil yang bisa menyembunyikan aura iblis. Bagaimana ini bisa menjadi pil? Ini berakibat fatal. Thunderbolt pernah berinteraksi dengan para penggarap iblis sebelumnya dan mengetahui betapa licik dan tidak manusiawinya orang-orang itu. Di masa lalu, ketika mereka tidak bisa menyembunyikan aura iblis, semua orang masih bisa menggunakan beberapa metode untuk mendeteksi aura iblis pada para penggarap iblis. Sekarang aura iblis dapat disembunyikan, para penggarap iblis dapat berjalan keliling benua tanpa rasa takut. Apakah pemimpin lembah dari lembah segudang racun begitu bosan? Mengapa kamu mengembangkan pil seperti itu? Mungkinkah penguasa lembah dari lembah segudang racun ada hubungannya dengan seorang penggarap iblis? Huo Chanyi menggelengkan kepalanya kuat-kuat saat dia mencoba membela ayahnya. Tidak seperti itu. Itu adalah kakak perempuan, dia membawa seorang penggarap iblis kembali. Pria itu adalah seorang penggarap iblis. Pria itu mengamuk dan dikelilingi oleh aura setan. Dia mungkin akan mati. Kakak senior berlutut di depan ayah dan memohon kepada ayah untuk menyelamatkan pria itu. Itu sebabnya ayah mengembangkan pil untuk menekan aura iblisnya. Mata Yun Ran menjadi gelap. Dia tidak menyangka hal ini akan dikembangkan karena alasan ini. Jadi, pria yang dibawa kembali oleh kakak perempuan tertuamu mengkhianati kakak perempuan tertua dan lembah segudang racunmu. Huo Chanyi menggelengkan kepalanya dengan hampa. Aku tidak tahu. Aku belum melihatnya lagi sejak malam itu. Saya tidak tahu apakah itu dia atau bukan. Saya tidak tahu apakah dia sudah mati. Aku akan kembali dan melihat mayat-mayat itu nanti. Kalau begitu, aku akan tahu. Yun Ran mengangguk dan meminta Thunderbolt untuk mengirimkan berita dan membawa beberapa orang lagi bersamanya. Dia mengikuti Huo Chanyi dan membantu menguburkan orang-orang dari lembah seribu racun. Namun, Yun Ran tidak menyangka Mobe Yuan tiba-tiba muncul di hadapannya bersama Little Sweetie Cake. Ibu, kakak, Sweetie Cake sangat merindukanmu.
Gadis itu mengepakkan tangan kecilnya di pelukan ayahnya dan melambai ke arah Yunran. Yunran tahu bahwa dia memeluknya. Dia melangkah maju dan mengambil gadis itu dari pelukan Mo Beiyuan. Mo Beiyuan, kenapa kamu ada di sini? Mo Beiyuan tidak menerima surat yang dikirim kembali oleh Thunderbolt, jadi dia tidak tahu tentang perubahan di lembah segudang racun. Dia hanya mengira Yunran baru saja tiba bersama Bun dan yang lainnya. Dia tidak melihat Thunderbolt dan penjaga rahasia di sekitarnya. Wajahnya menjadi gelap ketika dia bertanya dengan dingin, di mana Thunderbolt dan yang lainnya? Kenapa hanya kalian berdua di sini? Bab 135 Penggarap Iblis yang Tidak Manusiawi. Yunran menduga dia belum menerima berita ledakan yang dikirim kembali oleh Thunderbolt. Karena itu, dia memberinya penjelasan kasar tentang perubahan di lembah segudang racun. Itulah mengapa saya mengirim Thunderbolt dan yang lainnya untuk membantu Huo Chanyi menangani mayat-mayat itu. Meskipun Mo Beiyuan telah mengalami banyak badai dalam hidupnya, dia tetap terpana. Tampaknya wanita ini secara tidak sengaja menyelamatkan satu-satunya garis keturunan yang tersisa di lembah segudang racun. Dia bahkan telah mendapatkan rahasia yang belum diungkapkan oleh jalur iblis. Rahasia ini tidak hanya menyangkut nasib jalan iblis, tetapi juga jalan lurus, masyarakat di 5 negara, dan stabilitas seluruh benua. Yunran menebak dari ekspresi Mo Beiyuan bahwa masalah ini jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Saya sudah bertanya pada Huo Chanyi. Dia tidak tahu formula pilnya, jadi saya khawatir kita tidak bisa mengontrol sumber ramuannya dan menghentikan hal ini terjadi. Mo Beiyuan memandang Yunran dengan sedikit kekaguman dan keterkejutan. Dia belum bertanya, tapi wanita ini sudah menebak apa yang dia pikirkan. Saya tidak bisa memikirkan cara lain sekarang. Ayo kembali dulu. Yunran mengangguk. Dia tahu bahwa masalah para penggarap iblis lebih serius sekarang. Mo Beiyuan seharusnya ingin kembali dan segera memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Aku lupa memberitahumu tadi. Saya ingin membawa Huo Chanyi kembali. Dia sendirian dan tuna wisma. Yunran berpikir karena dia tinggal di rumah Yuan, dia harus memberitahunya jika dia ingin membawa Huo Chanyi kembali. Mo Beiyuan tidak keberatan. Terserah kamu. Anda tidak perlu bertanya kepada saya tentang masalah sekecil itu. Yunran tidak menganggap ini masalah kecil. Identitas Huo Chanyi sangat jelas. Setelah Thunderbolt membantu menguburkan mayat-mayat itu, dia kembali bersama anak buahnya. Saat dia melihat tuannya dan Sweetie Cake, dia terkejut. Ini terlalu cepat. Tuan, apa yang Anda kendarai di sini? Ini terlalu cepat. Ini bahkan lebih cepat dari naga terbang bersayap merah. Mo Beiyuan tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan bodohnya. Dia bertanya, apakah semuanya sudah beres di sana? Sudah diselesaikan. Para penggarap iblis ini benar-benar tidak manusiawi. Mereka bahkan tidak membiarkan orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak pergi. Thunderbolt telah mengubur satu demi satu mayat, jadi dia secara alami tahu bagaimana orang-orang itu meninggal secara tragis. Murid termuda di lembah racun segudang bahkan belum berusia 10 tahun. Kepala mereka telah dipotong dari lehernya. Sungguh pemandangan yang tragis. Jika dia adalah Nona Huo, dia mungkin akan hancur sekarang. Di mana Huo Chanyi? Yunran mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Huo Chanyi telah pergi. Halilintar menghela nafas. Nona Huo menangis di depan makam orang tuanya. Saya khawatir dia tidak akan mau pergi untuk sementara waktu. Aku akan pergi menemuinya. Yunran mengembalikan paket kecil itu ke pelukan Mo Beiyuan. Setelah dia pergi, Thunderbolt melaporkan kepada Mo Beiyuan bagaimana mereka menemukan bahwa ada masalah dengan lembah segudang racun. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Nona Yun tidak sederhana. Dia bahkan lebih waspada dan pintar dari kita. Mo Beiyuan menatapnya dengan lembut. Jadi, aku mengirimmu untuk melindungi mereka. Pada akhirnya, dialah yang menemukan ada sesuatu yang salah di sini sebelum kamu melakukannya. Thunderbolt berkata, kitalah yang terlalu bodoh. Mo Beiyuan bertanya, lalu mengapa dia datang ke lembah segudang racun? Thunderbolt awalnya berpikir bahwa dengan insiden besar yang terjadi di lembah segudang racun, ada beberapa hal yang akan dilupakan oleh tuannya. Siapa yang tahu bahwa hal yang tak terhindarkan pada akhirnya akan terjadi. Bab 136 Mengenali Raja Hantu. Thunderbolt tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun dari tuannya.
Dia bercerita tentang bagaimana Yunran membaca buku dan mengembangkan minat yang kuat pada teknik racun. Dia membawa Bun untuk menggali rumput beracun dan menangkap serangga beracun. Nona Yun berkata bahwa penulis buku itu berasal dari lembah segudang racun. Itu sebabnya kami datang ke Myriad Poison Valley pada pemberhentian pertama kami. Siapa yang tahu bahwa kita secara kebetulan akan mengalami kehancuran lembah segudang racun? Guru, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan mengenai hal ini? Thunderbolt juga mengetahui keseriusan masalah ini. Dia tidak bisa membayangkan bahaya macam apa yang akan dihadapi masyarakat di 5 negara jika para penggarap iblis bisa menyembunyikan aura iblis mereka dan mengamuk di benua 5 negara. Mata Mobe Yuan menjadi gelap. Dia belum memikirkan cara. Jangan disebar dulu, jangan sampai menimbulkan kepanikan masyarakat. Turunkan pesanan. Beritahu kedua belas suku untuk memperhatikan pergerakan di 5 negara. Selama ada jejak para penggarap setan, segera beritahu saya. Orang-orang dari 5 kerajaan selalu ketakutan ketika berbicara tentang setan. Begitu mereka tahu bahwa para penggarap iblis dapat menyembunyikan aura iblis dan kemungkinan besar bersembunyi di sisi mereka, kelima negara pasti akan berada dalam kekacauan. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Tunggu, Mobe Yuan menghentikannya lagi. Di masa depan, mintalah buku-buku itu dikirimkan kepadaku terlebih dahulu. Jangan kirimkan semua buku padanya. Ya, Thunderbolt sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Tanda pisah tanda hubung. Di hutan bambu di belakang lembah segudang racun. Kuburan baru muncul di antara bambu hijau lurus. Huo Chanyi sedang berlutut di depan salah satu gundukan kuburan. Yunran mendekat dengan lembut dan mendengar tangisannya yang pelan dan serak dari jauh. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa Huo Chanyi sedang memegang belati di tangannya. Jelas sekali dia ingin bunuh diri. Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Apakah kamu akan mati begitu saja? Ada begitu banyak jiwa pendendam di lembah segudang racunmu. Siapa yang akan membalaskan dendam mereka? Huo Chanyi terlalu lemah dan kepalanya berputar-putar. Tiba-tiba, dia mendengar suara dingin datang dari belakangnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap tatapan dingin Yunran. Pada saat inilah Yunran menyadari tatapannya telah berubah. Matanya yang murni dan jernih dipenuhi kebencian. Dia menghela nafas sedikit. Jika gadis ini ingin hidup, dia ditakdirkan untuk hidup dengan kebencian. Baru kemudian Huo Chanyi menyadari bahwa dia hampir melakukan sesuatu yang bodoh. Saya ingin membalas dendam. Saya ingin membunuh orang-orang itu untuk membalaskan dendam orang tua saya dan semua kerabat saya yang meninggal secara tragis di lembah segudang racun. Baiklah, buanglah benda itu di tanganmu dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Kalau begitu, bunuh musuhmu dengan tanganmu sendiri. Yunran tidak perlu mengatakan apapun lagi karena dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat mendukung kelangsungan hidup gadis kecil ini sekarang adalah kebencian. Huo Chanyi bersujud beberapa kali di depan makam orang tuanya sebelum pergi bersama Yunran. Ketika dia melihat Mobe Yuan dan anak lainnya, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Tatapannya menyapu mata Mobe Yuan lagi dan dia segera menyadari siapa pria berpakaian hitam luar biasa ini. Dia adalah Raja Hantu. Yunran tahu bahwa semua orang di benua 5 negara menyebut Mobe Yuan, Raja Hantu, di belakangnya. Tapi Huo Chanyi adalah orang pertama yang memanggilnya seperti itu di hadapannya. Kepribadian gadis ini terlalu mudah. Namun, Mobe Yuan sedang memberi makan si kecil di pelukannya dan tidak berniat mengejar rasa tidak hormatnya. Ketika Huo Chanyi menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengucapkan dua kata itu, dia segera menutup mulutnya. Dia melebarkan matanya dan menatap Yunran ketika dia mendengar kedua anak itu memanggil Yunran, ibu, dan Mobe Yuan, ayah. Adik peri ini sebenarnya punya anak dengan Raja Hantu.